Hai semuanya, perkenalkan nama saya Julita Litan dengan NIM 20104172662. Saya dari kelas A1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal UTS metode penelitian bisnis dosen pengampu Adi Musalil SEMF. Jawaban dari soal bagian A nomor 1. Saya aktif dalam menonton video metode penelitian bisnis yang Bapak post di Instagram Bapak. Jumlah video yang saya tonton ada 9 video, di mana masing-masing video tersebut memiliki judul yang berbeda. Di antaranya, yang pertama, pembicaranya Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan, di mana di sini beliau menyampaikan topik mengenai sebuah ilustrasi kerangka berpikir bagaimana konsumen mengambil keputusan. Video yang kedua itu pembicaranya Martinus Arif dengan topik atau judul yang dibahas mengenai cara menentukan variabel dalam penelitian. Video yang ketiga pembicaranya Lydia atau Rinta MSI MSc dengan judul proses pengambilan keputusan konsumen. Yang keempat pembicaranya Dr. Khordijah MSI, topik atau judul yang dibahasnya cara menulis landasan teori. Yang kelima pembicaranya Dr. Khordijah MSI, topik yang dibahas cara membuat indikator penelitian. Yang keenam masih Khordijah, topik yang dibahasnya variabel dan indikator penelitian angket. Yang kedelapan pembicaranya masih Dr. Khordijah MSI, topik yang dibahasnya mengenai variabel X dan Y. Dan video ke-9 dan ke-10 pembicaranya masih Dr. Khordijah MSI. Mana penjelasan dari ke-9 video tersebut? Video yang pertama ini ada 3 faktor utama pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama itu ada strategi pemasaran, perbedaan individu, dan lingkungan sosial. Video yang kedua itu menjelaskan topik yang video yang kedua itu menurut Sugiono merupakan salah satu penelitian sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat ditentukan kesimpulannya ada 2 bentuk variabel. Sedangkan menurut Edi Suryanto merupakan suatu objek yang memiliki nilai yang penting dalam sebuah riset, yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Di mana variabel bebas ini merupakan variabel independen, variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat ini atau dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Video yang ketiga ini dimana di sini landasan teori adalah dasar, sedangkan teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain yang berisi suatu pandangan, suatu fenomena itu sendiri, dimana teori ini adalah sesuatu yang abstrak. Konsep-konsep itu akan membantu kita memahami sebuah fenomena sosial. Teori tersebut adalah proses mengembangkan ide-ide untuk menjelaskan apa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Teori tersebut secara empiris dibagi menjadi beberapa bagian. Ada hipotesis berdasarkan observasi dan landasan teori. Video yang keempat ini membahas mengenai kebiasaan belajar fungsi. Yang pertama itu berguna bagi kita yang akan membuat kebiasaan belajar, berguna bagi kita yang akan membuat indikator. Yang kedua, berguna untuk mahasiswa belajar yang belum membuat skripsi, tetapi bagaimana mahasiswa menumbuhkan kebiasaan belajar yang baik. Video selanjutnya menjelaskan mengenai variabel dan indikator penelitian angket. Adalah pedoman wawancara tertutup atau terstruktur. Jikalau dalam penelitian kuantitatif, sedangkan dalam penelitian kualitatif, pedoman wawancara itu biasanya dibuat garis-garis besar saja dan nanti dikembangkan untuk wawancara
responden dalam penelitian kualitatif. Responden ini disebut dengan partisipan. Yang selanjutnya, variabel dan indikator penelitian angket penelitian adalah yang video selanjutnya. Topik yang dibahas mengenai variabel X dan Y. Variabel adalah sebuah konsep dalam sebuah penelitian. Jadi variabel ini adalah sesuatu yang diamati, diukur. Sebab di dalam variabel penelitian itu memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Karena landasan untuk mempersiapkan alat, metode, serta alat untuk menguji hipotesis. Jadi begitu besar perannya dalam sebuah penelitian. Jadi kita harus berlatih memilih variabel yang tepat untuk menentukan masalah penelitian. Dan video yang terakhir, topik ini bahas jawaban nomor 2 bagian A. Ya, saya menonton video perilaku konsumen yang ada di Instagram Bapak. Ada 2 video perilaku konsumen yang saya tonton. Yang pertama dengan judul proses pengambilan keputusan konsumen, dan yang kedua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sedangkan jumlah video metode penelitian yang saya tonton ada 6 video. Sedangkan jumlah video yang saya komentar di Instagram Bapak ada 8 video. Demikian penjelasan yang mengenai materi yang ada di Instagram Bapak. Yang pertama ini dibicarakan oleh Martinus Arif, di mana topik yang beliau bahas mengenai metode penelitian ini, topiknya cara menentukan variabel dan dalam penelitian definisi variabel penelitian. Yang pertama itu menurut para ahli, menurut Sugiono, merupakan salah satu penelitian sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat ditentukan. Kesimpulannya ada 2 bentuk variabel menurut Sugiono. Sedangkan menurut Edi Suyanto, merupakan satu objek yang memiliki nilai yang penting dalam sebuah riset. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ini atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Sedangkan variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Video yang kedua mengenai metode penelitian bisnis ini dibicarakan oleh Dr. Khadijah MSI dengan topik yang dibahas dengan cara menulis landasan teori. Di mana di sini isi materinya adalah dasar, sedangkan teori adalah konsep-konsep yang berhubungan dalam satu sama lain, yang berisi suatu pandangan, yang berisi suatu fenomena itu sendiri, di mana teori ini adalah sesuatu yang abstrak. Konsep-konsep itu akan membantu kita memahami sebuah fenomena sosial. Teori tersebut adalah proses pengembangan ide-ide untuk menjelaskan apa dan menjadi beberapa bagian. Ada hipotesis berdasarkan operasi dan berdasarkan observasinya. Video metode penelitian bisnis yang ketiga masih dibicarakan oleh Dr. Khadijah MSI. Isi komentar yang saya berikan di Instagram Bapak yaitu dengan topik yang dibahas cara membuat indikator penelitian, contoh indikator dan kebiasaan belajar. Di mana yang pertama ini berguna bagi kita yang akan membuat indikator. Yang kedua berguna untuk mahasiswa yang belajar yang belum membuat skripsi, tapi bagaimana mahasiswa menumbuhkan kebiasaan belajar yang baik. Sedangkan contohnya kebiasaan bangun pagi, kebiasaan mengulang pelajaran yang belum terlatih akan terasa berat, dan kalau sudah berulang-ulang menjadi menetap dan menjadi otomatis pada saat kita melakukannya di kemudian hari. Indikator kebiasaan belajar, yang pertama mengubah kebiasaan belajar penelitian. Kemudian indikatornya adalah kebiasaan dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, kebiasaan dalam menetapkan pelajaran. Yang ketiga, kebiasaan dalam membaca buku.
Video yang selanjutnya masih dibicarakan oleh Dr. Insinyur Khadijah MSI, di mana di sini beliau menyampaikan topik variabel dan indikator penelitian angket. Di mana di sini penjelasan dari komentar yang saya berikan di Instagram Bapak. Angket penelitian adalah pedoman wawancara tertutup atau terstruktur jikalau dalam penelitian kuantitatif, sedangkan dalam penelitian kualitatif pedoman wawancara itu bisa dibuat dengan hanya dibuat garis-garis besar saja dan nanti dikembangkan untuk wawancara responden dalam penelitian kualitatif. Isti responden ini disebut prinsip-prinsip dalam membuat pertanyaan dalam wawancara dan variabel menentukan variabelnya dan menentukan indikator. Video selanjutnya masih dibicarakan oleh Dr. Insinyur Khadijah Video selanjutnya masih dibicarakan oleh Dr. Khadijah MSI, di mana di sini topik yang video yang terakhir ini dibahas mengenai variabel X dan Y. Variabel adalah sebuah konsep dalam sebuah penelitian, jadi variabel itu adalah sesuatu yang perlu diamati, diukur, sebab di dalam variabel penelitian itu memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Karena landasan untuk mempersiapkan alat, metode, serta alat untuk menguji hipotesis, jadi begitu besar perannya dalam sebuah penelitian. Jadi kita harus berlatih memilih variabel yang tepat untuk menentukan masalah penelitian. Jawaban yang ketiga, soal bagian A. Manfaat yang saya dapatkan dari menonton video yang ada di Instagram Bapak, saya bisa membedakan variabel X dan Y, dan saya juga memahami indikator penelitian dan cara menentukan sebuah indikator dan memahami mengenai fungsi dari indikator serta mengenai pengertian landasan teori itu sendiri. Soal bagian B nomor 1, jelaskan bagaimana cara menentukan judul dan bagaimana cara merumuskan judul yang baik. Jawab, judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang. Cara menentukan judul yang baik yaitu judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian dilakukan atau tahun. Judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang dipilih, kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif datanya berupa angka-angka, sedangkan kualitatif datanya merupakan pertanyaan-pertanyaan statement. Judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian penting untuk diteliti. Judul juga harus menarik minat peneliti. Kenapa? Karena judul yang menarik minat peneliti dapat memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Calon peneliti mampu melaksanakan. Kenapa? Karena judul yang mudah untuk dilaksanakan oleh peneliti dapat melancarkan proses penelitian sehingga proses penelitian tidak ada hambatan dan permasalahan yang ada diminimalisir. Hendaknya pada saat menentukan judul penelitian mungkin tersedia data yang lengkap yang bisa mempermudah penelitian. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian? Mengapa latar belakang penelitian penting dalam suatu penelitian? Jawab, latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah yang terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah fenomena adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan di masyarakat. Sedangkan
Latar belakang juga dimaksud untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti. Pentingnya permasalahan dalam pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoritis dan praktis. Latar belakang disebut juga merupakan gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah dan cara mengemukakan masalah dan menghadapi pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntut pembaca menuju kepada pemikiran logis. Latar belakang sangat penting. Latar belakang memberikan alur berpikir sehingga mempermudah penelitian untuk mensistematis dan meminimalisir persoalan yang ingin dipecahkan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah dan beserta contohnya. Jawab, berikut cara merumuskan masalah, yaitu yang pertama, buat secara spesifik. Cara membuat rumusan masalah yang paling utama adalah membuat rumusan secara spesifik. Dalam menulis rumusan masalah tidak perlu dijabarkan secara panjang lebar, sebab justru akan menghilangkan inti yang ingin disampaikan. Selain itu, rumusan masalah bentuknya sebuah pertanyaan, jadi cukup ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, cara menentukan metode penelitian yang sesuai. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan menentukan metode penelitian yang sesuai. Tentu saja Anda harus menentukan terlebih dahulu metode yang sekiranya tepat dengan tema yang akan diangkat. Yang ketiga, mencari wawasan atau teori yang mendukung metode penelitian yang dipilih. Cara membuat rumusan masalahnya yang selanjutnya adalah dengan cara wawasan teori yang mendukung metode penelitian yang terpilih. Menentukan metode penelitian, hal yang tidak kalah penting. Jangan sampai salah menempatkan urutan, menimbulkan salah satu tindakan kesalahan dalam bertindak akan mempengaruhi pada proses penyelesaian penelitian. Yang keempat, kreatif melihat fenomena di sekeliling. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan cara kreatif melihat fenomena di sekeliling kita. Poin ini sebenarnya sederhana, tetapi sulit dalam praktiknya, kecuali bagi Anda yang terbiasa berpikir. Yang kelima, gunakan 5W plus 1H, di mana cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menentukan topik atau tema penelitian, Anda bisa menentukan 5W plus 1H. Contoh rumusan masalah dari tentang e-commerce. Berdasarkan latar belakang penelitian tentang e-commerce, maka bisa dirumuskan beberapa masalah berikut. Yang pertama, apa saja dampak positif dan negatif dari e-commerce? Yang kedua, bagaimana standar teknologi digunakan di e-commerce? Yang ketiga, bagaimana perlindungan antara pembeli dan penjual? Yang keempat, bagaimana dukungan e-commerce di Indonesia? Yang kelima, bagaimana hubungan antar pelaku e-commerce? Pertanyaan yang keempat, jelaskan teori tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jawab, definisi tujuan penelitian menurut situs Editech Instinct. Tujuan penelitian adalah tujuan keseluruhan dari dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian ini bisa menambahkan pengetahuan di area topik tersebut, untuk menunjukkan kesenjangan yang ada dalam ilmu tersebut, atau untuk merancang dan menguji solusi dari masalah yang ada. Sementara itu, mengutip pedoman penulis skripsi fakultas. Tujuan penelitian bisanya ditulis dengan dua cara, yaitu dengan kalimat aktif, misalnya menggunakan kata memahami, untuk menemukan, untuk mengetahui, untuk menjelaskan,
untuk menguraikan, dan lainnya. Sementara itu, penelitian kualitatif biasanya menggunakan kata-kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk menjelaskan, dan untuk menguraikan. Yang kedua, dengan kalimat pasif, misalnya agar dapat diketahui, agar dapat dijelaskan, dan lainnya. Sedangkan tujuan dari manfaat penelitian secara lebih spesifik sebagai berikut. Yang pertama, menginspirasi peneliti lebih lanjut. Tujuan manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat penelitian tersebut mampu menginspirasi peneliti yang lebih lanjut. Artinya, peneliti selanjutnya yang akan dilakukan nantinya bisa menggunakan topik serupa dengan mencari topik pengembangan baru atau bahkan mencari celah dari penelitian sebelumnya. Yang kedua, dijadikan komponen untuk penelitian selanjutnya. Selain dapat menginspirasi untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut, adanya manfaat penelitian ini bisa digunakan sebagai komponen untuk penelitian lebih lanjutnya. Komponen tersebut dapat diambil dari penelitian sebelumnya, misalnya mulai dari kasus, metode penelitian, variabel penelitian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjadi pertimbangan. Manfaat penelitian biasanya berisi mengenai kegunaan atau fungsi dari karya tulis ilmiah yang ditulis, sehingga data atau informasi di dalam manfaat penelitian. Demikian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.